Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Nurah Kumarabi Asia dengan NIC CP232 dari Studi Independen Bersertifikat PT SITES MSIP Babat 7 dari Universitas Negeri Gorontalo. Pada hari ini saya akan melakukan instalasi tentang modul accounting dan juga bagaimana cara menambahkan create customer invoice sampai register payment dengan pembayaran full. Nah, pertama-tama silakan teman-teman ke website untuk melakukan instalasi pada modul accounting. Kemudian sini teman-teman silakan download modul accountingnya. Setelah teman-teman sudah install modul accountingnya, silakan teman-teman untuk membuka folder file dari modul tersebut. Oke teman-teman, kemudian kita ekstrak filenya ke bagian kita ekstrak ke bagian server. Kemudian kita ke bagian Odoo, kemudian kita ke bagian add-ons, kemudian kita select, kemudian kita ekstrak. Setelah itu kita ke bagian Odoo tersebut, kita lihat apakah udah masuk. Kalau belum masuk, kita melakukan servis terlebih dahulu. Kita ke bagian servis, kemudian kita restart pada Odoo tersebut. Kita cari yang namanya Odoo 17. Kemudian kita restart. Oke, sudah. Kita ke bagian Odoo lagi, kemudian kita developernya. Oke teman-teman, karena belum muncul tampilan modul accountingnya, silakan teman-teman ke bagian update playlist, kemudian update, dan akan muncul tampilannya. Nah, sini Odoo 17 accountingnya udah muncul. Silakan teman-teman activate Odoo-nya. Kita ke bagian settings, kita ke bagian aplikasi. Nah, di sini Odoo 17 accountingnya udah ke install ya teman-teman. Nah, selanjutnya untuk masuk pada langkah-langkah dari create customer invoice sampai register payment. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu akuntansi dan apa modul accounting dalam Odoo tersebut. Nah, akuntansi adalah perhitungan dan deskripsi dan informasi dari data yang membantu manajer, investor, otoritas perpajakan, dan pembuat keputusan lainnya, sehingga perusahaan dapat mengalokasikan sumber daya. Kualitas informasi akuntansi adalah penyajian informasi akuntansi yang akurat dan terkini, mempunyai kualitas yang dapat diandalkan, tidak mempunyai makna yang menyesatkan, dan membawa manfaat bagi pengguna informasi dalam mengambil keputusan untuk pengembangan bisnis. Nah, modul accounting ini berfungsi untuk melakukan pelaporan transaksi keuangan, baik itu pembelian maupun perpajakan. Kemudian jangan lupa untuk mengaktifkan developer tools-nya, yaitu activate the developer-nya.
Baik teman-teman, langkah awalnya itu kita membuat sales order terlebih dahulu. Nah, caranya kita ke bagian modul salesnya. Untuk melakukan quotation-nya, quotation ini yaitu berisi dokumen yang berisi mengenai deskripsi dan harga kebutuhan serta nota kesepahaman antara penjual dan pembeli, yang dimana merupakan salah satu bagian dari modul sales yang berisi keterangan mengenai nama konsumen, produk yang ingin dibeli, berapa jumlah barang dan lain-lainnya. Nah, di sini teman-teman bisa mengisi customer-nya yang sudah tersedia atau memilih atau membuat nama baru. Nah, sini saya akan mencontohkan untuk membuat nama baru. Misalnya Britney, kemudian Jalan Jakarta, kemudian city-nya Jakarta, kemudian country-nya Indonesia. Nah, kemudian kita save and close. Nah, kita klik lagi. Nah, sini sudah muncul alamatnya. Invoice address dan delivery address adalah alamat pengiriman barang dan alamat untuk tagihan yang menunjukkan bahwa alamat pengiriman dan penagihannya sama. Ini Britney. Kemudian ada yang namanya expiration. Nah, expiration date adalah tanggal kadaluarsa dari penawaran ini, yang artinya jika tidak ada tindak lanjut sebelum tanggal tersebut, penawaran akan dianggap tidak berlaku. Nah, kemudian ada yang namanya quotation date. Nah, ini penawaran ini dibuat tanggal begini. Kemudian ada yang namanya price list. Price list ini harga yang digunakan dalam penawaran. Di sini dia cuma terdapat 3 menu. Ada yang Christmas, ada yang Air, kemudian ada yang Benelux. Nah, di sini saya akan memilih yang di bagian Christmas. Tetapi di bagian sistem yang lainnya, sistem dari Odoo yang lain, itu terdapat default price list IDR-nya. Karena di sini cuma muncul 3, cuman Christmas, Air, Benelux, saya akan memilih di bagian Christmas. Nah, Christmas ini adalah harga yang digunakan dalam penawaran yang mengacu pada harga Christmas, yang artinya harga khusus yang disiapkan untuk promosi atau penawaran harga saat perayaan Natal. Nah, kemudian di sini saya akan pilih Christmas, IDR. Kemudian payment terms ini menentukan syarat pembayaran yang harus dipatuhi oleh pelanggan. Nah, di sini bisa kita pilih 30 days atau immediate payment, yaitu pembayaran langsung gitu. Kemudian di sini teman-teman pilih produknya, produk yang ingin dipesan apa. Nah, sini saya akan memesan produk misalnya bag. Nah, di sini misalnya quantity, jumlah barang yang ingin dipesan itu berapa? Misalnya 8. Misalnya 12. Nah, harganya ini bisa kita ubah. Misalnya harga persatuannya itu 120.000. Nah, ini berubah. Bawahnya totalnya adalah 1.598.400. Nah, kemudian untuk melakukan alur ke quotation send, silakan teman-teman send by email. Ketika sudah melakukan send by email ini digunakan untuk mengirimkan penawaran email kepada pelanggan yang bersangkutan. Nah, di sini teman-teman bisa melihat dokumennya atau langsung klik send-nya. Kemudian dia akan berubah menjadi quotation send. Kemudian kita melakukan confirm untuk mengkonfirmasi penawaran dan mengubahnya menjadi pesanan penjualan, itu sales order. Confirm. Nah, kemudian kita ke bagian delivery. Di sini kita akan melakukan validate datanya. Nah, di sini kita akan validate datanya. Di sini kan masih ready. Jadi kita akan mengubah ke bagian down-nya. Di sini sudah berubah menjadi down. Nah, balik lagi ke bagian order. Dan di sini si Britney invoice statusnya adalah to invoice. Nah, kemudian kita create invoice-nya. Nah, kemudian di sini ada 3 tampilan. Mau yang regular invoice atau yang DP atau yang ini. Nah, di sini saya akan memilih yang bagian regular invoice, yaitu pembayaran secara langsung. Pembayaran secara langsung maksudnya itu setelah barang tiba itu akan dilakukan pembayaran gitu. Kalau down payment ini
ini kayak DP, kayak pembayaran terlebih dahulu, kayak pembayaran setengah dulu gitu. Jadi sini saya akan memilih yang regular invoice, kemudian create the draft invoice. Nah, kemudian kita confirm ya, confirm untuk melakukan postletnya. Nah, di sini payment reference-nya itu tadi kan belum ada, di sini sudah berubah menjadi ini. Kemudian untuk melakukan customer to invoice-nya, kita ke bagian modul accounting-nya. Untuk melakukan juga namanya payment. Di sini kita ke bagian customer, kemudian invoice. Kemudian kita di bagian berita. Di sini payment-nya masih not paid, tapi statusnya sudah post. Di sini kita akan mengubah. Sini masih sama, kemudian jurnalnya sudah ada, yaitu customer invoice in EDR. Nah, sini kita register paymentnya. Kemudian sini ada jurnal, mau yang bank atau yang cash, Nah, sini kita pilih yang bank ya. Kemudian payment methodnya manual, kemudian create payment. Kemudian tampilannya akan seperti ini, in payment. Di sini di bagian amount due-nya itu 0. Kenapa 0? Karena di sini kita sudah melakukan pembayarannya secara full gitu. Jadi amount due-nya adalah 0. Kemudian kita balik lagi ke bagian invoice-nya. Di sini kita akan melihat bahwa si Britney itu statusnya post, kemudian payment-nya adalah in payment. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.